Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, pasti adik-adik masih semangat kan? Pasti karena Tuhan beserta kita. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah kita pada pagi hari ini, kita saat teduh dengan Mari adik-adik tetap undang bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami satu minggu ini. Tuhan boleh memberkati kami dan dalam setiap aktivitas kami. Dan pada saat ini Tuhan, anak-anakmu akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan boleh hadir, boleh memberkati kami dari awal sampai berakhirnya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Adik-adik, kita angkat lagu pujian kembali. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi,
Tinggali nama saya. Jadi kalau tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita, lagu pembukaan, kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan saat ini kita akan siapkan dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati, kita akan ujian bersama. Yesus sayang padamu. Halo adik-adik semua. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kakak mau pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan di saat pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Berkati adik-adik yang ada di berbagai tempat, berkati guru-guru sekolah minggu yang boleh membimbing, yang boleh mendidik, bahkan kami semua, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Nah adik-adik, mari siapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab adik-adik, mari. Kita buka di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Simak ya adik-adik semua, kakak akan membacakannya. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adik, pada saat hari ini kakak mau berikan tema yaitu perintah Tuhan sebagai anugerah. Ingat ya adik-adik, kakak ulangi tema kakak pada saat pagi hari ini. Perintah Tuhan sebagai anugerah. Nah adik-adik, kakak mau kasih 2 contoh mengenai pohon yang berbuah lebat dan pohon yang gersang. Nah adik-adik bisa melihat di sebelah kanan kakak ini. Wah, ini adalah pohon yang berbuah lebat. Bagaimana adik-adik? Daunnya warnanya hijau. Buahnya sangat banyak. Karena apa? Sering disiram, sering dipupuk. Pokoknya pohon ini dipelihara dengan baik. Nah adik-adik, kalau kita melihat buah yang banyak di atas pohon, rasanya kita mau ambil ya adik-adik. Contohnya ada pohon mangga, pohon rambutan. Kalau buahnya sangat lebat, kita pingin mengambilnya, kita pingin memakannya. Nah ini adalah salah satu contoh pohon yang berbuah lebat. Pohonnya sangat bagus, daunnya bagus berwarna hijau. Nah tapi adik-adik lihat di sebelah kiri kakak, ada pohon yang gersang. Tinggal ranting ya adik-adik. Daunnya tidak ada. Dia hanya tinggal ranting. Pohonnya ibaratnya udah mau mati. Tidak menghasilkan apa-apa. Nah adik-adik bisa melihat ya 2 perbedaan pohon ini. Pohon yang berbuah lebat, pohon yang gersang. Nah adik-adik, gambar pohon yang buahnya banyak dan gambar pohon tadi yang gersang ini. Nah adik-adik kalau kakak suruh pilih, mau pilih yang mana? Ayo. Pasti maunya pilihnya yang berbuah lebat. Pasti ya adik-adik, kalau kakak suruh pilih pasti maunya pilihnya pohon yang berbuah lebat. Buahnya banyak. Gak ada yang mau pilih pohon yang gersang tadi. Yang di sebelah kiri kakak itu pohon yang gersang. Gak ada yang mau pilih, pasti pilihnya yang buahnya banyak. Nah adik-adik, kalau kita telah membaca dari nats tadi, ingat kembali, kakak ulangin. Tema kakak adalah perintah Tuhan sebagai anugerah. Nah, perikop ini adik-adik, teks ini, nats ini menjelaskan mengenai apa? Orang fasik dan orang benar. Namun adik-adik yang menarik adalah bahwa dalam ayat ini orang benar digambarkan seperti pohon yang tumbuh di tepi. Ayo adik-adik, di tepi apa? Siapa yang tahu? Di tepi aliran air dan memiliki buah sepanjang musim. Setiap waktunya bermusim, pada saat waktunya dia selalu berbuah. Nah adik-adik, kalau adik-adik telah membaca nats tadi, ini adalah jalan orang benar dan orang fasik. Siapa yang menuruti kehendak Tuhan, maka ia akan mendapatkan berkat. Tetapi siapa yang melanggar akan mendapatkan ganjaran atau hukuman. Waduh, kalau berbicara hukuman, semuanya takut. Adik-adik di sekolah aja kalau diberi hukuman takut, diberi hukuman orang tua takut. Nah, tetapi siapa yang melanggar akan mendapat ganjaran atau hukuman. Nah, adik-adik teks ini, nats ini
firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Maka pola pikir kita perlu dilandaskan firman Tuhan. Kita isi terus firman Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Nah, adik-adik, satu lagi mengenai orang fasik. Wah, adik-adik, kalau berbicara mengenai orang fasik tidak ada yang mau ya. Karena sangat tidak bagus. Adik-adik tahu ya warna hitam dan warna putih. Biasanya kalau kita itu selalu menganggap negatif adalah warna hitam ya. Warna putih itu dikatakan suci. Kalau warna hitam selalu pikirannya yang buruk. Nah, adik-adik tidak sepenuhnya bahwa hal itu selalu digambarkan dengan hal-hal yang benar atau hal yang buruk. Tetapi bagaimana di hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengetahui firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan ya adik-adik mengikuti jalan orang fasik. Nah, adik-adik, di dalam upaya kita untuk berbuat benar, yang kita lakukan harus dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita harus menekankan ajaran tentang kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita harus mengajarkan kebaikan dan keindahan yang menjadi karakter anugerah Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Sebab perintah dan ajaran Tuhan bukan hanya sekedar mengulas atau berisi hukum dan kebenaran semata. Intinya yaitu bagaimana kita dengan sungguh-sungguh dari hal yang buruk sampai hal yang benar. Nats firman Tuhan harus kita ketahui ya adik-adik. Jadinya tidak hanya hal-hal yang benar saja. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus telah menganugerahkan keselamatan di dalam kehidupan kita dengan cara kita setia berjalan di dalam terangnya, setia merenungkan firman Tuhan dan melakukan kehendaknya, bertumbuh layaknya seperti pohon tadi yang di sebelah kanan kakak, pohon yang berbuah lebat. Nah, maka berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Pohon saja bisa berbuah banyak-banyak, buahnya lebat. Maka berkat Tuhan itu akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Berkatnya contohnya apa adik-adik? Kepintaran, hikmat yang boleh Tuhan berikan, kecerdasan. Mungkin melalui sekolah Tuhan memberikan kepintaran, melalui Bapak Ibu guru, melalui orang yang di sekeliling kita. Itu semua adalah Tuhan menganugerahkan berkat melalui orang-orang yang boleh Tuhan pilih. Nah, adik-adik harus kita maknai, kita mengerti bahwa apa tadi adik-adik? Perintah Tuhan sebagai anugerah Allah. Nah, yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa kita menjadi anak-anak yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat dan kasih Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik kalau disuruh pilih tadi bahwa pasti memilih pohon yang berbuah lebat tadi. Bagaimana Tuhan memberikan berkatnya di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalau perintah Tuhan itu sebagai anugerah, maka mari kita lakukan di dalam kehidupan kita. Lakukan perintah Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahkan
berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan yang sungguh sangat baik, yang sungguh sangat mulia, mari kita lakukan adik-adik di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati adik-adik semua yang ada di berbagai tempat di rumah masing-masing. Perintah Tuhan memberkati di dalam kehidupan adik-adik bahwa pagi hari ini sungguh luar biasa. Adik-adik patuh dan taat datang kepada Tuhan. Mari adik-adik, kakak pimpin di dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Memimpin kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Hidup kami, pola hidup kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kami hari lepas hari. Apapun Tuhan yang kami lakukan, biarlah Tuhan memimpin kami. Apapun Tuhan yang kami pikirkan, Tuhan menuntun kami. Dan kami, hidup kami, boleh menjadikan saluran berkat untuk sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita teladani firman yang sudah disampaikan oleh Kak Nova. Nah, adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan pujian bersama, kecaplah dan lihatlah. ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa seperti halnya doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Surga
adik-adik sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua. Shalom. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus died for all the children of the world. Jesus rose for all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus rose for all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.